Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo kemarin absen dalam rapat terbatas atau ratas di Istana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengaku tak tahu menau di mana keberadaan koleganya ini. Siti Nurbaya bilang soal ketidakhadiran Mentan Syahrul Limpo di rapat terbatas Istana sebaiknya ditanyakan langsung kepada Sekretariat Kabinet. Sebelumnya, saat kunjungan kerja di Italia, Kementerian Pertanian dan Rumah Dinas Syahrul Yassin Limpo digeledah oleh KPK terkait adanya dugaan korupsi. Soal keberadaan Menteri Syahrul Yassin Limpo, Dirjen Imigrasi Silmi Karim menyatakan pesawat yang dinaiki Syahrul Yassin Limpo terjadwal masuk ke Indonesia pada 1 Oktober lalu. Namun saat ditelusuri, Yassin Limpo tak terlihat masuk ke tanah air. Hingga kini pihak imigrasi juga belum menerima surat permintaan dari KPK untuk mencari Yassin Limpo. Nama Syahrul Yassin Limpo juga tidak masuk ke daftar pencarian orang. Lagi itu direncanakan itu kan tinggal 30 sampai tanggal di Indonesia tanggal 1. Tapi di situ kita sudah cek, belum termonitor di sistem bahwa yang bersangkutan sudah berada di Indonesia. Saya belum dapat surat dari KPK kaitan dengan usulan ataupun keputusan kaitan dengan kebutuhan dalam hal proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi lebih lanjut soal hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kepada jurnalis Kompas TV, Abel Insani di gedung KPK di Jakarta. Abel, selamat pagi. Jadi bagaimana ceritanya sampai pihak di Indonesia ini sadar bahwa Mentan Syahrul Yassin Limpo ini dalam tanda kutip menghilang? Ya, berawal dari statement dari wakil Mentan yakni adalah Harfiq Hosnul Kolbi yang menyatakan bahwa memang Mentan ini hilang atau hilang kontak 2 hingga 3 hari yang lalu, yang sebenarnya ia dijadwalkan pulang ke Indonesia karena dia sedang ada di luar negeri, dijadwalkan pulang ke Indonesia ini tanggal 1 Oktober, tetapi memang hingga kemarin ini belum bisa atau tidak ada kontak begitu atau lost kontak, tidak bisa dihubungi, sehingga dari wakil Mentan ini menyatakan ada hilang kontak dengan Mentan. Tetapi memang kalau kita dengar dari pihak Nasdem begitu ya, menyatakan bahwa memang untuk saat ini Mentan sedang sakit dan harus melakukan pengobatan di luar negeri sehingga baru akan dijadwalkan pulang ini pada tanggal 5 Oktober. Tentu ini juga menjadi pertanyaan karena setelah KPK melakukan penetapan tersangka pada kasus korupsi dan di tengah-tengah proses penyelidikan tetapi dari Mentan ternyata hilang kontak. Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena seharusnya Mentan tidak perlu hilang kontak atau tidak seharusnya hilang kontak agar bisa cepat dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Yanda. Berarti sebenarnya kalau tadi Anda sebutkan ada informasi juga dari tidak hanya Wamentan tapi politisi Nasdem yang menyatakan bahwa berobat begitu ya. Inilah mungkin mengapa salah satunya tidak dikeluarkan juga DPO karena memang sudah diketahui sebenarnya konfirmasi informasi di mana Mentan ya sedang berobat di area Eropa. Nah, kalau untuk kasusnya sendiri Abel, sejauh mana keterlibatan Syahrul Yassin Limpo dan beberapa tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini? Ya, Mentan ini kan terkasus ya pada perkara dugaan korupsi 12E atau pemerasan, yakni yang dibagi menjadi 3 klaster, yakni ada pungli, gratifikasi jabatan dan juga korupsi pengadaan, yakni terkait Dirjen Hortikultura, di mana sebelumnya KPK juga sudah menggeledah rumah dinas dari Mentan sendiri dan menemukan beberapa barang bukti, lalu juga menemukan adanya senjata api yang memang sudah diproses di kepolisian daerah, lalu juga ada menemukan barang bukti berupa dokumen. Nah, ini juga kemarin dari KPK sudah memanggil beberapa saksi, di mana saksi ini merupakan pengacara dari Mentan sendiri untuk dimintai klarifikasi terkait dengan dokumen-dokumen yang ditemukan pada saat penggeledahan itu berlangsung. Dan
Dan memang untuk saat ini dari KPK akan terus memanggil beberapa saksi karena memang kemarin pada saat proses pemanggilan saksi ada satu saksi yang memang belum bisa datang ke KPK karena ada tidak dikonfirmasi sebenarnya alasannya apa. Tapi yang jelas nanti akan dijadwalkan ulang untuk dipanggil kembali ke KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan keterlibatan dari Mentan sendiri karena adanya kasus korupsi yang menjerat Mentan sendiri. Nah, nanti dari KPK setelah adanya proses pemeriksaan dari saksi yang nanti akan dipanggil, barulah ini akan ada barang bukti baru yang bisa menunjukkan benang merah terkait dengan kasus yang menimpa Menteri Pertanian. Yanda. Ya, karena sejauh ini kita tahu sudah beredar kabar, sudah ada tersangka, kasusnya sudah naik penyidikan, tapi memang belum ada rilis resmi ataupun pengumuman secara resmi dari KPK terhadap kasus ini, siapa tersangkanya dan barang bukti apa saja yang kemudian sudah diamankan secara resmi di KPK sekarang. Terima kasih, Abel Insani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.